Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Ya, di sini Ustazah akan melanjutkan, yaitu materi baru, bab baru, ya ini bab kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, mungkin dulu di SD Antum sudah pernah mendapatkan materi ini, kelas 6. Ya. Jadi di sini Ustazah hanya melanjutkan. Nah, tetapi sedikit banyak nanti Ustazah ingatkan dulu dasar-dasarnya gitu nggih. Baik, kita lanjutkan saja untuk apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang kedudukan titik dalam koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian indikatornya, Antum nanti mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik 0 dan titik A, B, dan juga mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Jadi 3 hal yang nanti Antum akan pelajari hari ini. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke apa itu sistem koordinat, nah, kita cermati dulu apa sih sebenarnya manfaatnya ketika kita belajar sistem koordinat. Nah, ini nak. Jadi, misalkan Antum melihat sebuah ini ya denah. Nah, misalkan Antum lagi di kebun binatang misal. Nah, ini ada denahnya. Oh, jadi aku mau ke jerapah misal. Oh, sekarang aku berada di sini. Berarti aku harus berjalan ke arah mana? Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu manfaat sistem koordinat. Kemudian di sini juga ada denah rumah, perumahan gitu. Kita mau kemana? Misal saya baru di sini, saya tuh mau ke peternakan. Nah, di sini berarti tukang kayu ya. Nah, ini. Berarti aku harus berjalan ke sini ke arah utara atau ke selatan sejauh mana. Nah, itu salah satu manfaatnya kita belajar sistem koordinat. Nah, ini juga membaca peta. Mengetahui garis lintang dan bujur itu juga salah satu manfaatnya. Kemudian bantu arsitek dalam merancang denah rumah. Nah, ini adalah denah rumah. Ada kamar, kemudian ada ruang dapur, ada ruang makan, ada ruang keluarga, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita akan belajar 3 hal. Ya. Yang pertama, kedudukan titik terhadap sumbu X dan Y, kedudukan titik terhadap titik 0, titik asal atau titik 0, dan titik A, B. Ya. Kemudian, kedudukan garis terhadap sumbu X dan Y. Seperti itu. Next. Nah, ini sedikit kata-kata yang bisa Antum cermati dan kemudian diambil hikmahnya. Jadi ilmu itu didapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kalau Antum belum bisa, silahkan Antum bertanya. Ya, kemudian jangan malas untuk berpikir. Jangan malas untuk mengerjakan tugas, karena dengan tugas itu Antum bisa mengukur seberapa jauh Antum memahami materi. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita langsung masuk ke materi. Kita kasih contoh dulu. Pada hari Selasa, Andi mendapat tugas untuk mengantarkan anak-anak sekolah berkeliling Circle Center downtown. Ia diminta membaca denah kota tersebut dan melaporkan letak tempat penting di Circle Center downtown terlebih dahulu. Nah, ini adalah denahnya. Kemudian Andi diminta untuk melaporkan. Contoh, misal ya. Andi diminta melaporkan perusahaan air minum. Antum cari perusahaan air minum mana? Oh, ini. Letaknya di sini, nak. Nah, letaknya di titik berapa perusahaan air minum itu? Nah, ini. Antum sudah dikasih angka ya dari 1 sampai 12 dan dari A sampai B. Sampai L. Air minumnya di sini. Berarti dia terletak di titik, di sini kasih contoh C, ya kan? Di titik C dan titik 5. Jaraknya 5 cm.
atau 5 satuan, dan di sini jaraknya sejauh C. Oh, berarti di titik C,5. Sekarang yang ditanyakan lagi adalah peternakan. Peternakan di sini, nak. Ini peternakannya. Berapa di titik mana, ayo? Berada di titik mana, ayo? Ada yang bisa? Ya, kita tarik garis, lurus ke bawah, set, oh berada di titik C, kemudian garis lurus ke kiri, set, oh berada di titik 7. Berarti dia berada di titik C,7. Apakah benar? Oke, benar sekali. C,7. Sekarang kita ke kantor pos. Nah, mana ya kantor pos? Oh ini, kantor posnya yang ini ya, bangunannya yang ini. Kita tarik ke bawah, lurus, dia berada di titik, oh di arah I, dan juga 11. Oh, berarti di I,11. Apakah benar? Oh iya, benar sekali. Simpang 4. Simpang 4 terletak di mana? Simpang 4. Oh, ini ya. Simpang 4 itu ini. Simpang 4 itu perempatan ya? Ya. Oke, ini nak perempatannya ini. Kita tarik garis lurus ke bawah. E, tarik lurus ke kiri. 10. Oh, berarti di E dan 10. E10. Oke, good. And next, bundaran. Nah, bundaran itu yang ini. Ya, bundaran itu yang ini. Berada di titik E6. Oke, benar sekali. Semakin lama semakin familiar ya. Kemudian di stasiun. Stasiun yang mana? Oh, ini. Titik G4. Nah, seperti itu, Nak. Jadi, salah satu manfaatnya seperti itu. Nah, kita ke sekarang kalau kita terapkan di koordinat kartesius. Nah, kemudian istilah titik-titik di bawah ini berdasarkan gambar. Nah, sumbu mendatar disebut sumbu apa, Nak? Ini, Nak. Yang sumbu mendatar itu yang ini ya. Ini ketutupan tulisan, maaf. Nah, ini ya. Sumbu mendatar itu yang ini namanya sumbu X. Nah, sumbu X itu dalam matematika disebut juga sumbu absis ya. Oke, absis. Nah, ini kurang S ya, tipe lagi, maaf. Kemudian sumbu tegak itu yang ini. Ini namanya sumbu Y. Disebut juga sumbu ordinat. Nah, sumbu ordinat. Nah, oh ini kan yang ini kurang narik ke sini aja sih, sumbu absis, sumbu ordinat T-nya di sini. Kemudian sumbu X dan Y membentuk bidang yang disebut sumbu X dan Y membentuk bidang yang disebut ya koordinat kartesius. Jadi inilah yang dinamakan koordinat kartesius. Nah, antum nanti akan menemui sumbu X dan sumbu Y. Perlu antum ketahui bahwa sumbu X dan sumbu Y ini harus saling apa? Garisnya ini saling apa, Nak? Saling tegak lurus. Ya, betul. Itu syaratnya. Oke, next. Nah, dari denah circle center downtown tadi diperoleh sumbu tegak dan sumbu datar. Sumbu tegaknya mana? Ya, yang ini. Yang angka 1 sampai 12 dan sumbu datarnya ini. Apakah benar? Kita cek. Nah, oke. Nah, sumbu tegaknya ini tadi berarti kalau kita terapkan dalam koordinat kartesius namanya sumbu apa, Nak? Iya, sumbu Y. Betul. Kalau yang sumbu ini, sumbu datarnya dalam kartesius dinamakan sumbu X. Oke, sampai sini paham ya? Oke, next. Nah, kemudian dari denah ini tadi diketahui bahwa bundaran terletak di mana tadi, Nak? Ayo, terletak di E6. Nah, berarti E itu adalah E ini dia menempati pada sumbu apa? E-nya sumbu X. Oh, sumbu X. Kemudian 6-nya ini dia menempati pada sumbu Y. Nah, seperti itu, Nak. Jadi sebenarnya ini nanti akan kita gunakan sebagai sumbu X dan yang di sini sebagai sumbu Y gitu. Ayo kita simpulkan. Jadi penulisan letak berdasarkan koordinat kartesius adalah
X, Y. Jadi, kalau antum nanti akan menentukan titik, itu berarti yang di depan ini adalah dia yang jaraknya dari sumbu X ya. Kemudian yang di belakang ini adalah dari sumbu Y. Seperti itu ya. Maksudnya gini. Oh berarti yang jaraknya dari X dulu. Kemudian koma 6. Oh baru yang dari sumbu Y. Paham ya? Oke, next. Kita amati lagi koordinat kartesius ini. Ya, perhatikan gambar 1. Koordinat kartesius di samping. Nah, isilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar 1. Bidang koordinat kartesius memiliki berapa sumbu, Nak? Berapa? 2, betul sekali. Dan saling apa? Yaitu dan Ya, coba antum amati dulu. Nanti kita bahas bersama. Sumbu X dan Y membagi menjadi berapa wilayah yang disebut apa? Ya, kita jawab. Nah, bidang koordinat kartesius memiliki 2 sumbu X dan sumbu Y. Ya. Dan kedua sumbu itu saling apa yang saya sampaikan di depan tadi? Ya, betul, saling tegak lurus. Yaitu X dan Y. Nah, garis X dan Y. Sumbu X. Nah, sumbu X itu sering juga dengan disebut garis X itu namanya sumbu X ya, Nak ya. Sumbu X dan sumbu Y membagi menjadi berapa wilayah coba, Nak? Ada wilayah sini, sini dan sini. Ada berapa wilayah? Iya, ada 4 wilayah yang disebut, ada yang sudah tahu, yang mungkin sudah membaca buku? Iya, namanya kuadran. Jadi menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran. Di sini kuadran 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 dan kuadran Nanti kita bahas kuadran 1, 2, 3-nya di mana kita bahas nanti. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Startnya dari sini, Nah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Oke, next. Nah, sumbu koordinat membagi bidang datar atas 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang kita mau mencermati titik-titik. Titik-titik ini nanti berada di kuadran berapa gitu ya, Nak ya. Nah, titik A. Yuk kita tebak ini berada di berapa? Berada di titik mana? Ya, kita tarik garis X-nya dulu. Oh, di sini ya, Nak ya. Berarti dia di titik min 4,5. Apakah benar? Oke, good. Ya, sekarang ini. Yang X dulu, Ini ya, yang X dulu. Set, kita tarik 2, min 6. Betul sekali. Ya. Sekarang yang nomor 3 atau titik C. Yang X dulu, Nak. X dulu ya. Ini 5,3. Apakah benar? Ya, benar. Yang titik lagi berapa ini? Oke. Yang X dulu, min 3,6. Kita cek. Ya, benar. Titik lagi. Berapa ini? Yang X dulu ya. Min 5, min 2. Ya, benar. Nah, titik terakhir. Sorry. Yang X dulu, min 2, min 5. Nah, seperti itu. Nah, titik A berada pada kuadran berapa? Titik A? Iya, kuadran 2. Kemudian titik B? Kuadran 4. Good. And then, titik C? Kuadran 1, betul. Kemudian titik D? Di mana? Di kuadran 2. Oke, good. Titik E? Di kuadran 3. Titik F? Di kuadran 3 juga. Nah, oke. Sekarang kita cermati, Nak. Siapakah yang berada di titik di kuadran 1 apabila ya titik itu berada di kuadran 1 apabila X dan Y-nya keduanya positif.
ya. Kemudian titik itu berada di kuadran 2 ketika X-nya negatif tapi Y-nya positif. Kemudian titik itu berada di kuadran 3 apabila X-nya negatif, Y-nya juga negatif, ya. Iya toh? Nah ini, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kemudian di kuadran 4 apabila X-nya positif, Y-nya negatif. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Oke. Kesimpulan. Koordinat titik P, nah titik P itu kita simbolkan dengan A, B ya. A ini tadi adalah di titik X. Kemudian ini di sumbu X dan ini di sumbu Y. Artinya titik P ini memiliki jarak A satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak B satuan, jarak A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Seperti itu ya, kesimpulannya itu. Ayo kita kelompokkan berdasarkan kuadran ya, Nak ya. Bantu Andi mengelompokkan posisi bangunan pada denah Green Village berdasarkan kuadrannya. Yuk. Oke, kuadran 1. Bangunan nomor berapa aja? Oke, nomor 18, 19, 20, 21, 22. Apakah benar? Oke, good. Kuadran 2 yang di sini ya. Oke, kuadran 2 berarti yang di sini. Berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek. Oh, ada 16, 17. Oh iya di sini, 16, 17. Kuadran 3 di sini. Berapa aja? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita cek. Oke, good. And then yang di sini kuadran 4. Itu bangunan nomor berapa aja? 23, 24, 25. Oke, good. Ayo ingat kembali yang tadi kita sudah pelajari. Nah, koordinat titik P tadi artinya titik P memiliki jarak A satuan terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Berarti tadi kan berjalannya ke kiri berapa? Berarti dari sumbu Y. Dan memiliki jarak berapa satuan terhadap sumbu X. Nah, itu yang B. Nah, berjalannya berapa dari sumbu X gitu. Ya. Oke. Ya, ingat kembali kalau kuadran 1 tadi positif-positif, kuadran 2 negatif-positif, kuadran 3 negatif-negatif, kuadran 4 positif-negatif. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, manfaatnya dengan mengetahui berapa banyak garis bujur yang dilalui perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia, maka kita dapat mengetahui perbedaan waktunya. Ya, jadi garis bujur itu kan membagi peta ini sesuai dengan wilayah. Nah, nanti wilayah-wilayah itu nanti akan dibagi waktunya. Jadi kayak misal antum pernah mendengar WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, itu kan sebenarnya pembagiannya itu berdasarkan garis bujur. Mana sih garis bujur itu? Nah, ini. Nih. Ini yang membagi-bagi wilayah sesuai dengan waktunya. Gitu. Oke, next. Sekarang kita mengingat pelajaran kelas 7. Ini ya. Coba antum perhatikan. L dan K. Bagaimana kedudukan garis L dan K? Mereka mempunyai arah yang sama, ya, dari kiri ke kanan dengan kemiringan yang sama. Berarti namanya garis sejajar. Oke, good. And then garis M dan M. Ini. M dan M. Namanya apa mereka? Iya, berpotongan karena mereka bertemu di dalam kedua garis itu ada satu titik yang bertemu. Ya, bertemu pada satu titik maksudnya. Nah, ini namanya garis berpotongan. Kalau tidak bertemu berarti mereka tidak berpotongan. Di titik apa garis M dan N berpotongan? Ya, ini namanya kita namakan titik A gitu ya. Kemudian jika ada garis P seperti gambar di samping, di beberapa titik garis P memotong garis M dan garis N. Di berapa titik? Ya, hanya ada satu titik. Ya, satu titik di sini memotong garis M dan N. Karena dia memotongnya di
pertemuan antara M dan N. Jadi ada satu titik di sini. Jika garis P digeser seperti gambar di ya, di berapa titik garis P memotong, aduh gambarnya belum ke ini ya. Jadi nanti ketika Ustazah geser garis P-nya ini, tak geser ke sini misal, tak geser di sini ya, oh Ustazah bantuin aja. Pen. Nah, misalkan garis P-nya tak pindah di sini, nak. Sorry, nggak bisa lurus. Ya, ini garis P, misal tak geser di sini. Nah, ada berapa titik yang memotong, nak? Iya, ada 2. Di titik sini dan titik sini. Itu ya maksudnya. Paham ya? Oke, jadi kita lanjutkan. Oke. Gambar di samping adalah gambar koordinat kartesius. Koordinat titik A adalah berapa tadi jaraknya? Ayo. Iya. Jaraknya kita lihat ke sini 3 dan 5 ya, 3,5. Kemudian bagaimana posisi garis D dengan sumbu Y? Kita lihat. Ya. Garis D terhadap sumbu Y apa, nak? Iya, tegak lurus. Betul. Sejajar, astagfirullah. Sejajar ya. Kemudian bagaimana garis D dengan sumbu X? Nah, garis D dengan sumbu X ya, mereka saling tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Oke, next. Nah, apa yang dimaksud dengan dua garis sejajar? Ada yang tahu? Ya, ini dia. Dua garis yang terletak pada satu bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik potong walaupun diperpanjang. Nah, jadi dua garis sejajar itu misal ini anak ya, dia berada pada bidang yang sama. Misal ini pada bidang kartesius kan. Nah, garis L dan K ini sejajar karena tidak ada titik potongnya. Tidak mempunyai perpotongan. Dan ketika garis ini dipanjangkan sampai manapun, itu tidak akan pernah bertemu. Kayak antum melihat rel kereta api ya. Rel kereta api itu kan sampai manapun nggak akan ketemu ya, kedua ruasnya itu. Nah, seperti itu contohnya, atau ruas jalan. Nah, ruas jalan itu juga namanya saling sejajar. Oke, next. Nah, garis L dan K adalah sejajar, atau ketika ditulis di dalam matematika itu lambangnya seperti ini, nak. Jret, jret. Nah, itu namanya lambang sejajar ya. Artinya apa? L sejajar K itu. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang antum kerjakan tugas ini ya, kerjakan tugas ini di buku tulis antum seperti biasa, catatan dicatat di buku antum, di buku tulis antum, tugas juga dikerjakan di buku, nanti diupload di Google Classroom seperti biasa. Nah, sebelumnya Ustazah beri gambaran dulu bagaimana cara mengerjakannya. Gambarlah titik A, B, C, dan D pada koordinat kartesius. Jadi, antum sepertinya memerlukan buku, kalau Ustazah namakan buku streaming ya. Buku streaming itu buku yang kotak-kotak itu. Nah, kalaupun enggak, antum berarti harus pakai bantuan yang namanya penggaris. Ya, oke. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tentukan jarak setiap titik dengan sumbu Y, tentukan jarak setiap titik dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi maksudnya gini, titik A ini jarak dengan sumbu Y berapa? Gitu. Titik B, titik A jarak dengan sumbu Y berapa? Kayak gitu. Sumbu X juga. Tak kasih contoh yang A, ya. Tak kasih contoh yang A. Jarak terhadap titik sumbu X. Jaraknya berapa terhadap titik sumbu X? Sumbu X itu kan yang mendatar sini toh. Oh, berarti jaraknya adalah dia naik berapa? Oh, jaraknya 2. Kemudian terhadap sumbu Y, jaraknya adalah 1. Kayak gitu. Ya. Seperti itu nanti mengerjakannya. Kemudian nomor 2, diketahui titik A, B, C. Tentukan koordinat titik C terhadap titik A. Tentukan kedudukan garis BC terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti antum tarik titik B dan C menjadi sebuah garis. Segitu. Ya. Kemudian jika A, B, C, D adalah persegi panjang, tentukan koordinat titik D. Nah, ini tantangan. Karena belum pernah tadi tak sampaikan ya. Nah, ini buat tantangan antum. Nah, seperti itu, nak. Silahkan dicatat dan kemudian dikerjakan. Kalau ada hal yang tidak paham, silahkan japri
Ya, tanyakan di grup boleh ataupun japri juga lebih baik, seperti itu ya. Jangan takut bertanya, jangan malu bertanya, nanti antum tidak paham. Oke, seperti itu dari Ustazah, semoga dimudahkan antum dalam belajar. Al-Birru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.